Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang kita akan melihat dari Mazmur 102 ayat 17 ataupun di bahasa Indonesia ayat 18. 诗篇第102篇第17节 Psalms 102 verse 17. Mazmur 102 ayat 17 ataupun 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus dan tidak memandang hina doa mereka. Saya percaya inilah satu janji yang Tuhan berikan, di mana dia seperti seolah-olah dia mengkhususkan jawapannya untuk mereka yang tulus, ataupun boleh juga dalam kategori seperti yang miskin, yang tercedera, yang telah hancur, yang mungkin ditolak, ataupun mereka hadapi banyak masalah. Tapi penterjemahan yang lain juga dia lebih khususkan kepada mereka yang miskin. Bukan saja miskin secara kewangan, saya percaya, tapi miskin dalam segala sesuatu. Kebutuhan mereka itu, waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengkhususkan bahawa mereka ini akan didengar dan diberi jawapan mereka. Mereka tidak akan dipandang hina walaupun keadaan secara fizikal mereka agak seperti tidak diterima oleh masyarakat. Ada seorang gadis yang bernama Sandi, di mana dia menghadapi penyakit kusta, di mana waktu itu dia adalah seorang India, dia warga negara India. Di India, di mana keluarganya mulai jauh daripada dia, kawannya, masyarakatnya, mulai golongan di tempat kawasannya itulah telah mulai menolak dia. Sampainya mereka suruh dia jauhkan mereka. Tak ada orang tolong dia. Dalam keadaan itu dia rasa kecewa sekali, di mana akhirnya dia terpaksa tinggal di dalam masyarakat ataupun satu golongan kawasan dikhaskan untuk penyakit-penyakit kusta. Di sanalah dia sebenarnya dia berharap dapat mencari satu golongan ataupun masyarakat baru yang dapat menerima dia. Tapi penyakit-penyakit kusta yang lain pun agak takut dia, sebab takut dia akan memburukkan keadaan mereka. Jadi mereka ini di antara penyakit-penyakit kusta yang lain itu pun mau menolak dia, tidak menerima dia. Dia kecewa sekali. Yang sekarang yang sebenarnya boleh terima dia pun memandang hina dia kepada dia. Dia akhirnya mau bunuh diri sudah. Dia sudah rasa melancang untuk bunuh diri. Tapi ada satu peluang diberi. Dia dengar di sana ada traveling pastor, preacher, di mana pengkhotbah-khotbah ini mereka beredar di kawasan-kawasan yang tertentu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dia diberi peluang untuk mendengar salah satu khotbah itu. Dan tiba-tiba dia rasa sesuatu terjadi dalam hidupnya, dan dia dari sana mulai cuba tanya kepada Allah yang baru dia kenal, dan Tuhan menjawab doanya, di mana satu kumpulan jemaat daripada kawasan itu datang untuk memberi makanan, menjaga. Mereka pun tidak takut pergi sentuh mereka, kawan dengan penyakit kusta, dan dia telah diberi satu perhatian yang khas. Sampainya dia rasa, tiba-tiba ada penerimaan dan juga harapan yang baru. Dan dia telah bercadang untuk ikut mereka ke perjumpaan, persekutuan mereka, khususnya ibadah ataupun persekutuan yang lain. Di sanalah dia mulai kenal Allah dan terima Yesus. Salah satu perjumpaan seperti kelompok sel begitu, dia berdiri dan dia beri kesaksian, aku telah menjadi seorang Kristen. Aku mau terima kasih Tuhan sebab Tuhan menjadikan aku seorang penyakit kusta dalam dunia ini,
Dan saya tahu dalam hidup yang akan datang, dia akan disempurnakan, hidup kekal yang dia ada. Dan siapa yang memberi harapan itu, menunjukkan harapan itu kepada mereka, kepada dia adalah mereka yang jemaat-jemaat Kristian ini, datang dari gereja ini, memberikan dia, memperkenalkan harapan ini kepada dia. Dia mau terima kasih kepada mereka dan bersyukur kepada Allah. Jadi dari sanalah Sandy ini telah mulai mengalami satu hidup yang baru. Walaupun penyakit itu masih ada, tapi dia tu telah tahu Allah menjawab doanya, ya. Jadi kita juga boleh dengar banyak sekali dalam dunia ini, di mana Allah sentiasa memberi perhatian kepada mereka yang polos, yang miskin, yang hancur, yang kecewa, yang ditolak, yang tidak diterima dari masyarakat ini. Tuhan menjawab doa mereka. Amin. Hari ini secara fizikal mungkin kita tidak rasa begitu, tapi secara rohani saya percaya, seperti di Matius katakan, orang yang miskin itu, ya. Apa maksud miskin? Orang yang kekurangan, yang tahu di mana kebutuhan, kelemahan, ketidakadaan dalam hidup itu. Barulah waktu itu, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, dan juga dia tidak akan memandang hina doa mereka. Amin. Apakah kebutuhan anda hari ini datang kepada Tuhan, minta sama dengan Tuhan? Sebab itulah waktunya kita tahu di mana apa yang kita tidak boleh, apa yang kita tidak ada, kita datang kepada Tuhan. Dan doa yang demikian, kita boleh lihat bahwa doa itu adalah doa yang sejati, yang dimana memang dari seruan itu kita berdoa kepada Tuhan. Amin, ya. Nah, semalam kita telah dengar bahwa Malaysia akan masuk dalam total lockdown, ya, seperti MCO lah. Tapi kali ini adalah tutup sepenuhnya. Kita belum tahu lagi adakah Sabah akan adakan satu SOP yang berlainan. Tapi kita siap sudah, ya. Kita ini bukan kali pertama. Saya mendorong kita semua bersiap sedia untuk menghadapi 2 minggu yang akan datang ini. Nah, gereja, kalau itu yang terjadi, tengok keadaan ibadah itu, saya percaya pastinya kita tidak boleh datang ibadah. Semuanya akan, kalau itu yang terjadi, semuanya akan ikut kembali dalam talian, ya. Jadi mulai minggu depan mungkin akan semuanya ibadah akan berlangsung dalam talian, di mana semuanya itu kita akan hantarkan link itu kepada anda semua. Amin. Jadi berhati-hati pada waktu ini, jangan kita rasa marah ataupun apa. Kita harus melihat bahwa ini yang Tuhan izinkan. Kita harus melihat dari perspektif yang betul dan tahunya apa yang Allah sedang lakukan ini. Amin, ya. Jadi berjaga-jaga, itulah tanggungjawab kita semua. Kita lindungi kita sendiri, kita lindungi orang lain juga. Amin. Perhatikan pengumuman-pengumuman yang ada melalui WhatsApp kah, apakah ada pun dari lawan web gereja. Semuanya anda akan tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Amin. Pada waktu yang sama, berdoalah besok perayaan keamatan, khususnya untuk bagian BN, di mana anda yang datang harus menjaga SOP seperti saya katakan sudah. Siapa yang rasa sakit ataupun ada hubungan dalam penyakit-penyakit ataupun kes-kes COVID-19 ini, saya mendorong anda jangan datang dulu, ya. Walaupun ada perayaan keamatan ini, supaya kita juga tidak membawa penyakit itu dan wujudkan satu kluster nanti di gereja. Jadi saya mendorong, ya. Jadi semuanya yang sihat, yang okey,
saya mendorong anda datanglah sama-sama kita tetap beribadah dan merayakan hari yang indah ini. Amin. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa penyertaan Tuhan beserta dengan anda. Amin.